Nah, kemarin itu saya coba cari di database Jiwas Katalog dok untuk ininya. Kalau di situ memang kita masukkan keyword yang terkait dengan disease-nya ya, maka saya masukkan TB dan itu ada sekitar 779 eh, apa varian varian polimorfisme yang ditampilkan yang berhubungan dengan TB. Nah, eh, ini saya coba sampaikan juga ke promotor saya kemarin, dan memang sama diarahkan untuk lihat paper-paper yang sudah ada. Nah, ternyata dari eksplorasi ini sudah ada papernya dok terkait dengan yang membahas polimorfisme TB tetapi berdasarkan bioinformatik. Nah, Hmm, akhirnya saya karena itu sudah ada, saya harus cari kebaruannya begitu ya dok. Nah, nggak karena apa-apa sih, Kak. nggak apa-apa kalaupun Nggak sudah apa-apa, ada. karena di Indonesia kan belum. Oh iya, akhirnya Mm-mm. kemarin tuh saya nyari juga DM, yang DM itu malah lebih banyak ininya dok, lebih banyak varian genetiknya. Itu saya sampai belasan ribu begitu dok. Dan itu Hmm. eh, karena ini harus apa ini manual ya dok ya. Saya coba duplikatnya mana sampai ini saya dapat duplikasinya sampai kemudian hasil akhir yang saya dapat dari eksplorasi varian ini itu saya buat seperti ini dok. Jadi ada Hmm. ada dari 54 tracks ini yang paling banyak dibahas itu dari riset-riset yang ada itu terkait ini. TB, komorbid, respon imun, DILI, dengan TB ekstra paru. Oke. Nah, Pak Susaldi mau fokus di mana? Respon imun, drug induced liver injury, atau Nah, apa nih? dua ini sebenarnya dok dari Hmm. komorbid dan respon imunnya yang mau saya Hmm. fokuskan karena kan di disertasi saya itu analisis terhadap yang TBDM ya begitu dok. Tapi mau Mhm. melihat juga eh, res, nah kemarin itu saya sempat ikut juga dengan Prof. Yandri dok. Mhm. Eh, Beliau juga sempat menyampaikan dipertimbangkan kalau respon terapinya kan mungkin agak jauh dari bidangnya saya begitu ya dok. Mhm. Kalau Mhm. respon terapi maka memang bisa dipertimbangkan untuk respon imunnya saja karena itu nanti bisa menghasilkan output yang berhubungan dengan terapi-terapi yang berhubungan dengan keperawatan. Jadi bisa Mhm. melihat bagaimana respon imun ini treatment apa atau treatment tambahan apa yang bisa diberikan untuk menunjang terapinya begitu dok. Jadi Oke. kemungkinan akan saya fokuskan kedua ini dok pada komorbid PBDM dengan respon imunnya. Oke. Coba di Persani ke atas lagi, Pak. Yang ini atasnya apa? Coba kita lihat. Oke, ini jumlah 180 tuh yang duplikasi nggih? Jumlah jumlah ininya dok Publikasi. jumlah RSID yang riset apa Ah. yang sudah di ini dari sininya ini RSID yang Oh, berhubungan oke. dengan traits itu ada berapa Mhm. polimorfis atau varian yang Mhm. berhubungan dengan yang membahas tentang TB. Tuberkulosis. Ya, itu ada 180 RSID begitu, Dok. Coba sekarang ke yang sheet pertama tadi, Nje. Kita lihat bersama. Yang lembar pertamanya. Ini kan sudah sheet yang terakhir ya. Sheet Betul, yang betul. awal, Nje. Ya, coba ke atas sendiri. Ini ya yang ininya atau yang list Oh, polimorfisme bukan yang yang associated ini. export Oh, yang itu ini. ya, Nje. Coba ke yang paling atas. Nah, sebenarnya ketika memilih, tadi kan sudah mau difokuskan ke arah komorbid dan respon imun. Betul. Em, Kemudian
ini pasiennya adalah TB dengan DM gitu, J. Jadi kalau Betul. boleh saya simpulkan, sepertinya akan fokus ke variasi genetik apa yang akan mempengaruhi respon imun pasien TB yang mendapatkan terapi apabila dia punya DM, gitu, J. Ya, betul. Oke, Betul, Dok. jadi nah sekarang kita lihat gennya, gennya itu fungsinya di mana, Pak? Cok, ini kan ada nih, RS itu kan sebenarnya reference sequence, posisi yang mana gitu yang berubah. Ini kan RS 34922T, ya kan? Jadi dia berubah jadi T, entah apa bahasanya berubah jadi T. Kemudian ini bervar dia berbeda bermakna. Nah, ini odd ratio-nya 0,5, berarti menurunkan ini sebenarnya. Iya, Menurunkan risiko. Entah risikonya apa, nanti mungkin bisa dipersani di jurnalnya. Kemudian betul. gennya terus dan DGKB di sini. Oh, yang ini ya, DGKB. Dok Ya, ya. J. Kemudian kalau yang resikonya tinggi, ini odd ratio-nya 6,2, itu ini berubah jadi C ya, risk allele-nya. Dia resikonya meningkat. Tapi ini nggak tahu, extrapulmonary tuberculosis. Berarti tuberkulosis yang Hmm, ekstrapulmo. betul. Bukan yang di paru-paru. Ini ZBTB5 gitu. Kalau mau yang di pulmo, nah ini yang bawah ini. Cuman dia hubungannya sama efikasi kah? Sama efek samping respon imun atau apa nggak tahu. Gitu. Hmm, Nah, kita nyarinya gimana? Si MYT1L ini terkait apa gitu. Itu yang nanti mungkin harus Oke, dicari sama Pak Susadi. Sekarang dari GWAS bisa diketahui berbagai macam gen yang faktor resikonya, sorry, odds ratio-nya udah diketahui, RS-nya udah diketahui, trait yang terkait sudah diketahui, hanya sekarang pasti pertanyaannya gini ya, kalau misalnya ujian itu pasti ditanya kenapa milih gen ini dengan RS ini, gitu kan? betul. Nah, terus dia fungsinya di mana? Misalnya di protein itu, di genomnya itu berubah satu basah. Jadi ini misalnya yang sekarang lagi di highlight ya nomor 10 dia berubah jadi A. Misalnya awalnya C. Kenapa C jadi A terus bisa mempengaruhi pulmonary tuberculosis di bagian respon imunnya gitu. Nah, itu yang harus dijawab. Nah, sekarang mungkin untuk mencari itu kita eh, lanjut ke kuliah selanjutnya aja ya. Kita eh, lihat dulu bagaimana mencari informasi genetiknya. Saya stop share ya ini, Dok. Deh, baik. Saya izin. Oh, saya belum bisa sharing. Ya, bisa dicoba lagi, Dok. Oke. Jadi ini kalau kita mencari informasi genetik seperti yang saya sampaikan kemarin, kita bisa pakai CPIC atau PharmGKB. Ada lagi yang lain-lain ya, DPWG ini yang misalnya dari Belanda, CFARM ini yang dari Southeast Asia, tapi masih nggak terlalu banyak ya, agak sulit. Nah, sekarang misalnya kita langsung aja ya ke CPIC. CPIC guideline itu kalau kita mulainya dari obat, Pak. Jadi dia isinya adalah pedoman untuk membantu klinisi memahami bagaimana tes genetik itu digunakan untuk mengoptimalisasi terapi obat gitu. Jadi jadi mereka ngasih guideline seperti ini gambarannya, misalnya gen CFTR dengan ivacaftor itu kayak apa? Kemudian CYP2B6 efavirenz itu seperti apa? Atau CYP2C19 pada clopidogrel rekomendasinya seperti apa? Itu dari CPIC. Jadi misalnya kita pengen tahu CYP2C9 pada NSAID itu eh, perannya seperti apa, kita bisa buka guideline publication-nya. Dia sudah dipublikasi, bentuknya seperti ini. Hmm, Nah, dia udah enak. Ini udah ada rekomendasinya. Polimorfisme pada CYP2C9 mempengaruhi metabolisme dan
kebersihan beberapa obat pada kelas NSAID, sehingga mempengaruhi paparan obat dan kemungkinan keamanannya Hmm. bisa dipengaruhi. Jadi kita tahu bahwa Dini si YP2C9 itu sudah terindikasi dia bisa mempengaruhi eh, cepat si cepatnya si obat ini dihilangkan dari tubuh. Sehingga kalau dia misalnya ada polimorfisme, dia bisa menjadi lebih lambat kerjanya ya sehingga si obatnya nggak dimetabolisme, nggak bisa diinaktivasi sehingga bisa menyebabkan efek samping kayak misalnya perdarahan gastrointestinal dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau pakai CPIC guideline itu em, kita tinggal nulis ya, misalnya Jeans Drugs ada kliknya gitu. Nanti kita masukkan nama obatnya atau nama gennya. Nah, nanti Pak Susalti bisa pakai tadi misalnya gennya apa ya, salah satu dimasukkan di sini search terus dicari. Nah, di sini ada guideline-nya itu sudah ada levelnya. Kalau level A ini bagus dan dia udah level status ini akhirnya final-final rekomendasinya udah final. Ya. Jadi ini bagaimana CPIC itu memberikan rekomendasi. Kalau dia bilang level A, berarti sudah ada rekomendasi bagaimana kita meresepkan obat untuk berbagai alternatif alel polimorfisme itu. Dia udah ada. Kalau level C ya, A sama B itu sudah ada rekomendasi. Tapi kalau level C sama D itu belum ada perubahan pada bagaimana kita menggunakan berdasarkan perubahan atau variasi genetik. Jadi belum ada gitu. Gitu ya. Nah, ini genetic information. Nah, kemudian farm GKB. Farm GKB itu kita bisa masukkan penyakit, bisa masukkan nama gen, bisa masukkan obat. Jadi ini juga bisa untuk mempelajari pharmacogenomics. Dia bisa clinical guideline annotation. Nah, kalau di farm GKB nggak cuma dari CPIC, CPIC itu kan Amerika ya, DPWG Belanda itu dia bisa lihat di sini punyanya Swiss, punyanya Hmm. Kanada itu ada. Kemudian labeling, beberapa obat itu sudah dilabel, jadi kayak misalnya obat clopidogrel sebaiknya diperiksa CYP2C19. Kemudian obat apakavir harus dilihat HPA, HLA, eh, variasinya pada gen gitu ya. Jadi sudah ada. Bahkan yang dari FDA dia juga punya khusus. Kemudian gen-gen yang penting untuk efek obat itu juga ada VIP, Very Important Pharmacogenes. Itu bisa diklik. Nggak banyak, cuma 68. Nah ini seperti ini. Kalau kita mulai dari nama obat, misalnya ini obatnya clopidogrel gitu ya, kita masukkan. Maka kita akan dapat informasi overview. Prescribing info, drug label annotation, clinical annotation, variant annotation, literatur, pathway, ya, itu juga ada semua. Ini misalnya prescribing info yang sudah ada seperti apa. Kemudian drug label, jadi ini yang labeling siapa? Ini dari EMA tuh Eropa, FDA, EMDA, Swiss, itu mereka udah labelnya mereka apa? Ini sudah actionable, jadi variasi genetiknya sudah sampai jadi rekomendasi klinis. Kemudian clinical annotation-nya seperti ini ya. Varian Pak, kalau tadi kan Pak Susadi lihatnya RS ya, Iya. reference sequence. Nah, tapi sebenarnya kita juga bisa lihat itu pakai star. Misalnya si YP2C19 star 1 itu sebenarnya RS berapa gitu. Jadi nanti jangan Oh, kalau misalnya penampilannya dalam bentuk star, tidak dalam bentuk RS. ini berarti masing-masing varian ini juga mewakili satu RS itu ya, dok? Hmm, Atau bisa dari iya. varian ini ada beberapa RS di dalamnya? Enggak, satu Enggak, aja. satu. Mm. Oh. Jadi bintang satu ini RS-nya beda sama bintang dua, bintang tiga ini beda-beda semua, gitu. eh Cuman enaknya kalau pakai ini kan kita udah tahu gennya apa gitu kan langsung. Hmm, iya. Tapi kalau RS kan kita harus nulis gennya. Makanya tadi saya tanya pada Pak Susadi, RS-nya segini ya, tapi gennya apa gitu kan. Oh, iya. Karena yang kita akan tahu fungsinya. Kalau cuman RS itu kita nggak tahu fungsinya apa karena kan dia menunjukkan eh, alamat aja, tapi barangnya itu nggak ada gitu. Barangnya itu ya gennya itu.
Nah, gitu. Jadi gennya harus ditulis, misalnya si YP2C19 RS berapa. Nah, itu sama dengan bisa juga dia ternyata RS berapa itu menunjuk pada alel 3 bintang 3 gitu. Gitu ya. Kemudian varian annotation ini ini misalnya variannya ini, gennya ini, kemudian asosiasinya gitu. Si YP2C19 tidak berhubungan ini hasil studinya Pak, jadi udah dirangkum. Si YP2C19 alel 17 tidak berhubungan dengan peningkatan risiko kematian ketika pasien itu diterapi dengan clopidogrel karena myocardial infarction dibandingkan si YP2C19 yang alel 1 gitu. eh ini ya, ini kalau pakai RS seperti ini. Variannya RS 49868988. Alel A berkaitan dengan peningkatan kematian ketika diterapi dengan clopidogrel pada pasien yang akut coronary syndrome dibanding alel G gitu. Kemudian literatur ini juga nanti isinya kok yang di literatur ini isinya referensi-referensi. Pathway ini juga akan menjelaskan nanti kalau ujian ditanya apa supaya kita paham gitu ya. Pathway ini kayak apa sih fungsinya? Kenapa milih si YP2C19 misalnya? Oh, si YP2C19 itu perannya adalah merubah clopidogrel menjadi oxoclopidogrel, kemudian clopidogrel thiol, yang ini bisa berfungsi menghambat agregasi platelet gitu. Jadi kalau si YP2C19-nya ada variasi, mungkin dia kerjanya lebih lambat atau lebih cepat sehingga kerjanya untuk menghambat agregasi platelet itu berubah gitu. Jadi pathway ini penting untuk kita memahami reasoningnya ya, kayak biological reasoningnya. Kenapa ini berhubungan dengan efek obat clopidogrel gitu. Jadi kan tadi Pak Suswadi udah buat list panjang gitu ya. Nah itu gimana kaitannya dengan TB, respon imun ketika di treatment itu harus dicari juga. Nah ini clinical guideline, clinical guideline annotation itu ini misalnya abacavir. Ya, dia dari FDA itu apa rekomendasinya? Testing required. EMA juga, Swissmedic juga gitu ya. Kalau PMDA baru informatif, PGX belum jadi rekomendasi. Nah, ini bisa dilihat nanti obat yang mau dilihat apa. Mestinya ada isoniazid, rifampicin, pyrazinamide. Nah, ini nanti yang harus dipikirkan. Ini mau diambil pasien TB yang biasa atau MDR TB. Nah, kan karena akan beda gitu paparan obatnya gitu ya. Sehingga variasi genetiknya tentunya dikaitkan dengan obat juga yang digunakan. Kemudian ini ya, ini HLA. HLA itu seperti apa? Ini ya merah itu kalau nggak salah sudah butuh di tes. Nah, ini FDA Drug Label Annotation. Nah, ini sudah FDA ya, jadi dia udah ngasih. Abacavir sama HLA harus dites. Kalau abrucitinib sama CYP2C19 hanya actionable aja gitu. Nah, ini curated pathway, jadi nanti bisa dilihat beberapa pathway yang kayak tadi, farmakodinamik, farmakokinetik dari beberapa obat tuh di Farm GKP. Nah, kalau fine base ini biasanya untuk mencari varian-varian yang ada di beberapa negara. Misalnya kita klik ya di bagian search itu satu penyakit, nanti dia akan memberikan informasi di beberapa negara, misalnya di Yunani, di Iran, di Siprus gitu ya. Itu berapa varian varian G6PD itu berapa variannya, frekuensinya. Nah, ini penting untuk nanti menghitung jumlah sampel. Kalau misalnya kita pakai gen G6PD, gen sampel kita orang Yunani gitu ya. Varian yang kita ambil ini, varian P D berubah menjadi H, ini asam amino proteinnya ya. Dia frekuensinya cuma 0,015, berarti 1,5% ya. Nah, ini kalau misalnya kita udah ngumpulin 100 pasien, itu yang punya varian ini cuma 1,5 orang. Hmm. Jadi agak repot untuk dapat jumlah yang varian gitu ya. Jadi ini penting untuk lihat average frekuensinya.
Itu Hmm. bisa lihat di sini, bisa juga lihat di NCBI ya. Di ini tadi juga ada sih. Gitu. Ini juga ini tergantung apa yang dimasukkan ya. Kalau saya masukkan gennya bisa pakai ini Pfizer for pharmacogenes atau genetic disease. Nah, ini sayangnya dia genetic disease ya, belum ada yang infectious disease gitu. Oke. Mungkin itu kemudian Boleh hmm, bertanya dulu nggak, Dok? boleh, boleh. Tadi kalau untuk yang di Finebase itu untuk data-data genomik di Indonesia udah tersedia juga belum? Begitu kayaknya Sudah. apa? Oh sudah sudah. Sudah, tapi sayangnya sedikit, hanya Oh, talasemia aja penyakitnya. Ya beberapa hmm, gen nggak banyak Indonesia itu emang karena kalau di Asia itu yang punya banyak data baru Jepang, Korea, Cina, Singapura udah mulai, Thailand juga, tapi Indonesia masih sangat terbatas. Maka tadi kalau seandainya sudah ada penelitiannya di JIWOS, nggak apa-apa dikerjakan lagi, dicari aja yang iya, iya. signifikan-signifikan. Karena beda beda negara bisa beda. Sebagai contoh gini, Pak. Beberapa obat itu menyebabkan Stevens Johnson syndrome, ya kan? Salah satunya obat karbamazepin apa ya kayak saya lupa. Nah, itu kalau di Kaukasian itu HLA-nya DR berapa gitu ya. Dia HLA berapa gitu saya agak lupa. Human leukocyte antigennya dia variannya tuh bintang A misalnya gitu ya, bintang satu misalnya gitu. Hmm, Nah, pas dicari di Southeast Asia, ternyata SJS di Southeast Asia itu bukan bintang satu itu yang bermasalah. hmm, Jadi mereka nggak punya bintang satu, tapi kena SJS. Nah dicari ya ada pakai whole genome sequencing juga. Beberapa iya. negara Southeast Asia tuh dia ternyata ini contoh aja ya saya nggak persis ingat. Mungkin bintang 5 gitu ternyata. Oh, ternyata kalau Hmm, di daerah Southeast Asia itu SJS itu berkaitannya sama bintang 5 bukan bintang satu. hmm, Jadi beberapa produk misalnya dari Amerika ya, dari Eropa, mereka punya kit untuk deteksi bintang satu. Kalau itu dipergunakan di Southeast Asia bisa misleading. Karena ketahuan nggak bintang satu, tapi pas dikasih tetap SJS. Karena ternyata kalau di Southeast Asia yang bermasalah tuh bukan punya atau nggak punya bintang satu, tapi punya atau nggak punya bintang 5 itu baru eh, SCS gitu. Makanya tetap meskipun sudah ada literaturnya, masih bisa dikerjakan di Indonesia karena belum tentu sama gitu. hmm, iya. J. Hmm, Kayak NAT 2 di penelitian saya itu di Indonesia itu beda proporsinya gitu ya. Kalau di Kaukasian itu lebih yang fast apa ya? Mereka lebih yang slow atau fast saya lupa. Sedangkan di Indonesia lebih banyak yang fast, yang NAT 2 yang alel yang kerjanya cepat. Sehingga dia DILI itu nggak terlalu banyak, drug induced liver injury, hmm, misalnya seperti itu. iya, iya. Ya, jadi nggak apa-apa. Nah, sekarang yang penting adalah mencari informasi gen-gen yang dilihat di dalam GWAS database tadi fungsinya apa gitu. Hmm, ah, Ji. iya, baik. Oke, kalau yang tadi dok dari database itu kan kalau tadi misalkan dari database yang CPIC itu kan kita bisa lihat juga mana yang memang sudah levelnya misalkan level A begitu ya dok ya. Mm, Artinya mm, secara studi itu sudah cured begitu ya dok ya. mm, mm. Nah Iya, itu kalau iya. kalau dari database-database itu kita mau melihat ada gap riset atau celah yang sekiranya ini mungkin berpotensi untuk dilakukan studi, itu kita bisa lihat dari mananya ya dok ya? Oh, masih bisa rekomendasi meskipun dia Oh, sudah oke. sampai maksud saya masih bisa meskipun sudah ada rekomendasi. Sebagai contoh ini Mm-mm. sekarang ini di Indonesia kan ada BGSI itu Nji, Mm, yang biogenet bio alah lupa. BGS itu lihat data genetik itu termasuk CYP2C19 clovidogrel itu kan sudah ada rekomendasinya. Jadi kalau mm, misalnya dia alel yang dia slow metabolizer atau intermediate itu nggak boleh dikasih clopidogrel. Rekomendasinya nggak usah dikasih clopidogrel karena nggak akan efektif gitu misalnya. Kemudian kalau dia fast baru itu akan efektif gitu. Sudah ada rekomendasinya. Tapi di Indonesia oh, kita tuh nggak tahu orang Indonesia tuh polanya yang mana. mm, Apakah di Indonesia itu ternyata lebih banyak orang yang itu
si itu si 19-nya itu yang lambat atau yang cepat. Kalau misalnya 90% orang Indonesia itu adalah yang cepat, nggak perlu kita rekomendasikan prescribing misalnya gitu ya, karena kemungkinan dia akan 90% seseorang itu akan pasti bisa metabolisme gitu. Contohnya. Jadi nggak apa-apa. Apalagi kasusnya Pak Susadi itu nggak satu case ya. Maksud saya eh, dia respon imun pada orang TB yang punya DM juga. Ya itu kan belum ada rekomendasi menurut saya. Jadi masih topiknya masih bisa dieksplor lebih dalam lagi gitu. Oke, Mm-mm. baik, baik, terima kasih, Dok. Oke. Sekarang saya akan menunjukkan bagaimana cara ini deh mencari informasi genetik. Kita coba dari Farm GKB. Nah, di Farm GKB itu tampilannya seperti ini, seperti yang saya tunjukkan tadi. Kemudian dia bisa dari molekul, gen, varian, atau kombinasi juga bisa. Misalnya ini saya masukkan rifampicin, ya, Ya, rifampin. Nah, langsung keluar seperti ini, rifampin. Mulai dari strukturnya seperti apa, kemudian kita lihat drug label annotation. Drug label annotation-nya menunjukkan bahwa eh ini informatif pharmacogenetics belum yang rekomendasi ya memang. Jadi masih belum banyak. Rekomendasi itu bisa dibuat kalau studinya sudah banyak, Pak. Tapi kalau misalnya studinya belum banyak, dia paling hanya informatif atau actionable gitu aja. Belum jadi rekomendasi. Jadi studinya masih belum banyak untuk isoniazid. Rifampicin pyrazinamid ini gennya NAT2 yang terlibat. Ini kalau drug label annotation. Sekarang clinical annotation. Kalau di clinical annotation lebih banyak nih gennya. Ya, ada gen AADC, ini transporter, ini RS-nya, ya kan? Jadi ini gen apa? Kemudian kita bisa klik misalnya di ini gennya, J. Nah, di form GKB dia akan memberikan informasi seperti ini. Dia adalah arilacetamid deasetilase. Oh, berarti ini enzim, enzim metabolisme. Clinical annotation-nya untuk rifampin dia terkait sama metabolismenya rifampin gitu. RS-nya ini variannya. Kalau mau diklik di varian juga bisa. Nah, varian dari AADC RS berapa tadi? Ini apa yang berubah di RS tadi itu G menjadi A. Hmm. Nah, frekuensinya bisa dilihat di sini, Pak. Ini misalnya Afrika, ini saya nggak hafal singkatannya ini. Ini ada populasi maja gitu ya. Dia A itu 2 hari tadi, coba dicari di farm GKP apakah sudah ada. Kalau belum, ya dicari lagi mungkin bisa pakai NCBI dan lain sebagainya. Jadi ini dia ada infonya nih, RS tadi itu berapa frekuensinya, ini penting ini. Kalau saya sih cenderung ini ya, milih yang tinggi-tinggi gini supaya gampang nanti kalau kita ngitung jumlah sampel. Nah ini saya kembali lagi. Kemudian eh, ini tadi kita ke salah satu gen ya. Sudah iya, sebentar. Oh ya, ini gen AADAC ya. Kemudian nanti varian annotation, anotasi varian. Nah, ini varian AADC, AADAAC itu misalnya ini RS yang ini alel A berhubungan dengan peningkatan aktivitas katalitik. Nah, ini nanti yang akan ditanya kalau berubah hubungannya sama klinis apa gitu kan pasti gitu. Jadi ini nanti yang perkiraan-perkiraannya bisa dilihat di asosiasinya ini. Kemudian literatur, kalau dia udah banyak studinya, nah ini sudah ada beberapa literatur
clinical predictor of treatment isoniazid rifampicin related adverse drug reaction during tuberculosis preventive therapy. Gitu. Jadi ini dia pasti pakai gen tadi. Genetic and clinical predictor of rifampicin and isoniazid pharmacokinetic in pediatric with tuberculosis infection. Nah, ini bisa dilihat di sini atau role of human arilacetamid di asetilase of hidrosis L-S-likarbazepin ya. Oh ini lebih ke mekanisme ya nih mekanismenya. Ini bisa juga dibaca karena kan kita kalau milih gen harus tahu dia fungsinya apa untuk luaran yang mau kita tuju gitu. Nah ini pathway. Oh ini untuk oxcarbazepin belum untuk rifampin belum ada. Nah ini sama yang seperti tadi. Nah, ini AADC itu fungsinya di mana? Gitu nje. Kemudian mungkin itu sih untuk gen. Kita balik lagi ke nah, ini rifampin. Varian annotation-nya apa aja. Nah, ini variannya ternyata nggak cuma satu gen, ada banyak nih. SLCO 1B1 bintang 5 gitu. Ini tidak berhubungan dengan resiko drug-induced liver injury misalnya. Hmm. Jadi ini nah wis nggak usah diikutin gitu kan. Sudah ada bukti-buktinya dirangkum di sini. Iya, iya. Mm-mm. Terus literaturnya yang terkait rifampin juga ada. Kemudian pathway-nya rifampin. Kemudian related to isinya. Ya, seperti ini aja sih. Gitu ya. Kemudian kalau CPIC bentuknya seperti ini, kita misalnya cari rifampin ada nggak dia? Oh, nggak ada. Coba isoniazid. Oh, karena ini CPIC itu lebih detail apa ya? Oh, ini ke Dia gennya ya berarti ya, dok? dalam Untuk ini search-nya berarti ke gennya ya? Atau bisa boleh gen, dari... bisa obat. Kalau dia udah ada guideline-nya, karena CPIC itu kan sudah guideline. Iya, iya. Jadi dia belum, kalau belum ada guideline-nya belum ada. Ini misalnya nih guideline is in progress gitu. Jadi dia belum ada. Karena kalau PAM GKB kan yang masih studi belum jadi guideline pun ada dia. Hmm. Tapi kalau CPIC itu khusus yang sudah ada pedomannya. Ini misalnya CP NAT 2 belum ada. SLCO 1B1 kita lihat ada nggak? Oh ini ada tapi untuk statin. Ya, jadi bukan untuk obat lain. Coba dilihat di sini CPIC guideline hanya untuk simvastatin aja dia. Kalau sudah ada guideline-nya itu lebih enak. Jadi nanti kayak gini. Memang CPIC khusus Oh, yang sudah studinya sudah eh, apa ya sudah banyak gitu. Ya ini nggak apa-apa dikerjakan di Indonesia. Tapi kayaknya tadi oh, TV belum ada yang sudah ada guideline-nya. iya, Jadi iya. kalau yang ini yang udah ada guideline-nya si SLCO1B1 tadi kan rifampin juga ya. Tapi Hmm. yang ini untuk statin. Jadi dia enaknya kalau di CPIS ini memang untuk klinisi ya, untuk membantu. Dan di Indonesia mau dikerjakan, ngecek lagi ini ya boleh aja. Di Indonesia itu Iya. sebenarnya orangnya lebih banyak yang mana supaya kita bisa prediksi. Gitu. Ini sudah kayak gini, misalnya gennya apa, increase function atau enggak, kemudian bintang-bintangnya ini apa sih alelnya itu yang mana, itu yang Hmm. increase function. Yang pure function yang mana, ya, entar bintang 5 bintang 15 gitu. Kemudian rekomendasi. Nah, ini sudah kayak gini. Kalau dia decrease function, high intensity statin itu dia resiko SAMS, apa kerusakan pada muscle itu, Nje. Gitu. Jadi kalau dia low intensity statin, dia low risk kalau dosisnya segini. Atau dia moderate risk kalau dosisnya atau pilihan statinnya ini. Jadi ini memang untuk lebih ke klinisi sih CPI sih. Karena dia benar-benar yang sudah divalidasi studi-studi jurnal-jurnalnya, terus mereka bikin rekomendasi gitu. Kamu itu untuk yang beberapa
yang sudah divalidasi ya. Ya, ini Genome Data Viewer itu bisa kita gunakan juga dari NCBI untuk melihat, mencari informasi. Coba tadi gennya apa Pak? Salah satu aja dibaca. Kita cari. Ini kita cek dulu ini sudah Homo sapien ya di human. Gen apa tadi yang mau dicari misalnya? Ah, RS-nya atau langsung spesifik ke gennya? Oh, gennya aja. Misalkan MYT1L. MYT1L. Gini? Iya, iya dok. Ya. Oke. Terus kita cari. Ternyata lambat. Kita bisa cari informasi di sini atau bisa pakai eh Ensemble Genome Browser. Hmm, Internal error. Ini kenapa ini? Servernya kayak Internal. server dari Iya itunya kayaknya. NCBI-nya. Dari NCBI-nya apa di blok sama Pak Trump ya. Tadi apa MYT1L. Kita coba MYT1L. lagi ya. Bismillah. Ini Ensemble Genome Browser. Oh, semuanya lambat nih. Bentar, ini kok nggak bisa ya. Lambat sekali. Kemarin saya sudah coba ekspor juga sih itu dok yang NCBI itu. Terus Eh, ketemu. di situ tuh kayak kita bisa lihat kayak ininya ya data-data dari sampelnya, Mm-mm. kemudian eh, platformnya, platform apa yang Ya, digunakan, C. terus mana yang sudah accurate ininya apa namanya dari asosiasi gennya sudah ekspor sedikit juga sih dok terkait yang NCBI itu kemarin. Ini yang data-data ini. Ya, berarti udah bisa nih. Misalnya kita mau mencari variannya gitu. Iya, eh sudah. Ya, fungsinya apa, Nggih. Berarti udah bisa. Nah, di Yang ensemble. ini yang belum belum pernah saya coba ini dok, Hmm. yang ensemble. Tapi ini lambat. Sebentar saya tak carikan ini ya. PPT-nya aja. Hmm. Hmm, oke, saya share. Ya, jadi seperti ini. Sebenarnya kita bisa nyari eh informasi genetik itu yang kita ini bisa pakai NCBI tadi, jadi kayak seperti ini. Masukkan target. Misalnya kita mau udah tahu RS tadi berapa eksonnya. Kita tools sequence text view. Kita bisa lihat sequence-nya.
Nah, ini juga dia sudah memprediksi ini exon, dia memprediksi protein asam aminonya. Kemudian kalau kita lihat lagi di sini RS-nya ada, Pak. Dia bisa diklik satu-satu. Hmm, Dia RS berapa? Tadi misalnya MYT dicari aja RS-nya yang mana yang pengen dilihat. Pas kita klik ini salah satu exon ini ya. Ya kelihatan ya kursor saya. kelihatan dok. Nah, ini nanti akan keluar di exon 2. Terus dia RS di exon 2 itu apa aja. Nah, ini ternyata variannya RS1085G berubah menjadi A. Nah, ini tinggal diklik aja RS-nya. Nanti akan keluar informasi genetiknya sampai clinical variant. Jadi yang nanti kok ditanya, kenapa milih RS ini hubungannya apa sama respon imun itu? Kalau dia sudah ada studinya, kita bisa jawab dari itu, dari baca studinya itu, Nje. Hmm. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, ini kayak gini. RS variation ID dia RS berapa gitu ya. Variation type-nya single nucleotide varian, kemudian satu bahasa yang berubah C menjadi T. Kemudian ini lokasinya gitu, SNP summary ini bisa dibaca, diklik aja. Clinical variation dan PubMed ini cuma ada satu, baru ada satu publikasi gitu. Jadi ini bisa diklik semua. Ini kalau kita klik di RS-nya akan keluar informasi seperti itu. Nah ini klik ya, saya klik dulu. Nanti hasilnya seperti ini. Eh, Clinical significance reported di ClinVar. Nah ini misalnya ini saya dulu masukkan gennya BMPR. Kemudian ini RS-nya mana tadi? Ya ini perubahannya ya game jadi A. Ini RS-nya yang berarti paling atas dok, sudut. iya Iya. benar. Ini di genom ini di kromosom seperti apa yang berubah gitu ya. Itu kalau di NCBI. Kalau di ensemble nanti sama kayak gini kita masukkan spesiesnya human. Masukkan nama gennya, kemudian ada pilihan gini kan dia, kita pilih yang human gene, bukan transkrip. Kalau transkrip kan nanti RNA aja. Terus kita bisa show transcript table. Nah, ini bisa dilihat dia akan ada beberapa pilihan. Kita pilih yang paling panjang. Nah, dia di sini ada 13 ekson, dia ngasih tahu bahwa gen ini punya 13 ekson. Ya udah kita klik. Nah, kalau klik di eksonnya dia akan menunjukkan seperti ini. Ini yang warna-warni. Ini adalah perubahannya. Misalnya ini Hmm. yang biru ini adalah varian di 3' UTR, 5' UTR. Kemudian yang hijau muda ini synonymous berubah gitu ya. Sama. Kemudian ada in-frame deletion, in-frame insertion, frame shift mutation yang kayak kemarin kuliah kita itu. Itu sudah ditandain. Jadi nanti tinggal diklik aja terus kelihatan di RS berapa. Diklik di bahasa-bahasanya ini. Jadi nanti kalau mau cari informasi untuk eh, gen yang mau dipilih. Gitu deh. Kemudian ini kalau mencari sequence-nya aja. Ini bisa juga kita klik varian di sini. Tadi yang 13 ekson kan kita klik keluarnya tadi, J. AB apa ACTG-nya terus di warna-warna tadi. Kalau kita klik di varian alel, nanti gambarnya seperti ini yang yang keluar. RS varian ID-nya, kemudian global minimal allele frekuensi ini artinya belum ada ya kalau masih kosong. Ini varian ini terletak di kromosom 2 di base pair nomor berapa, apa berubah menjadi apa, ini letaknya di mana, ini 5' UTR varian gitu. Jadi bisa mempengaruhi ikatan dengan transcription factor misalnya gitu ya. Kemudian ini ya, misalnya ini yang sudah banyak informasinya, misalnya RS 886039223 pada pada kromosom 2 juga apa yang berubah ini misalnya AT jadi AT oh dia terduplikasi gitu. Kemudian insersi delesi, oh, ini insersi delesi. Nah, ini ada clinical signifikan iya, frame shift varian gitu. Nah, ini sudah sampai informasi yang ada MAF-nya itu ini misalnya. Ya, ini informasinya udah lumayan lengkap juga di Ensemble.
Jadi kita bisa nyari RS-nya yang dicari Pak Susaldi tadi, MYD tadi bisa dicek di sini RS berapa. Terus tadi informasi-informasi yang sudah ada apa, konsekuensi type-nya apa ya, konsekuensi ke ekspresi gennya gitu. Jadi bisa dicari nanti. Oke. Ini kalau pakai ensemble, kita klik salah satu variannya tadi RS berapa, dia akan ngasih tahu dia posisinya di mana di frame UTR varian, artinya di depan ya, di bagian koordinasi tempat nempelnya transcription factor. Kemudian alelnya apa? G. Jadi orang-orang biasanya G, tapi si alel ini jadi A gitu ya. Kemudian lokasinya, sinonimnya, original source-nya dari mana. Kemudian di sini nanti ada genomic context, genes and regulation-nya. Kalau ada phylogenetic ini lengkap sih. Ini kebetulan yang RS ini nggak ada, 3D protein mode-nya nggak ada, belum ada. Kan sebenarnya bisa juga kan dilihat untuk dia sudah berubah jadi apa, proteinnya berubah bagaimana, itu sebenarnya bisa. Kemudian bisa juga pakai UCSC Genome Browser. UCSC Genome Browser itu sama, kita tinggal milih human, kemudian masukkan nama gen, kemudian akan keluar seperti ini. Biasanya kita pakai yang paling atas, kita klik di base, nanti akan keluar bahasa di sini. Ya, ini untuk mencari genom aja kalau yang ini. Ya, ini informasinya seperti ini. Mungkin itu eh, yang bisa saya sampaikan untuk mencari informasi genetik, Pak. Yang paling Apakah? umum di Mm-mm. yang paling umum biasanya dokter gunakan atau Hmm. dipadukan semuanya dok? Saya biasanya pakai Ensemble, tapi NCBI juga bisa. eh, Tergantung kita lebih biasa pakai mana sebenarnya. Nggih. Jadi kadang ada, tapi sebenarnya itu semua akan merujuk ke PubMed nantinya kebanyakan. Iya, Mm-mm. Jadi mereka hanya hosting aja kan, dia kayak membuat penampilannya jadi mudah untuk dicari aja. Misalnya iya, dia clinical variationnya, asosiasinya itu seperti apa dia jelaskan, terus dikasih link juga nanti ke iya, publikasi aslinya gitu. Maka tadi sebenarnya sudah langkah yang bagus Pak Susaldi menemukan list ya tadi, list yang panjang tadi. Tinggal dipilih ini nanti mau fokus kemana, karena tadi kan masih tak TB ekstra paru, iya, ada TB betul. yang biasa, nanti mungkin dipilih. Terus mau fokus ke respon imun ya harus dipilihin satu-satu lagi. Nanti dicari di Ensemble atau di NCBI atau di itu ya dicari karena saya rasa nggak ada di CPIC sama farmakogen kalau yang sudah ditemukan sama Pak Susaldi tadi. Karena Iya. belum hmm, Belum ada guideline-nya ya dok ya. diskusinya. Hmm. Kan kalau di CPIC itu kalau GKB mungkin masih ada ya. Tapi kalau CPIC rasanya kok belum. Soalnya CPIC itu benar-benar yang sudah curated gitu ya. Dia sudah divalidasi, udah banyak studinya. Kalau GWAS kan biasanya belum banyak yang masih Iya, eksploratory kan. Jadi betul. masih belum CPIC kayaknya belum. Tapi ya nggak apa-apa nanti kalau misalnya mau ngambil satu gen yang dari JIWOS yang masih eksploratory, kemudian satu gen yang memang sudah ada rekomendasi juga nggak apa-apa sih menurut saya kan Hmm. farmakogenom itu nggak cuma satu gen ya. Biasanya Hmm. efek terhadap sesuatu itu bisa dipengaruhi oleh banyak gen juga. Jadi Iya. mungkin bisa digabung beberapa gen. Kemu- Mm-mm. Kemungkinan tahapan saya itu dok, saya karena di Jiwas itu kita bisa lihat signifikansinya ya dok ya. Jadi kemungkinan akan saya Mm-mm. urut mana yang lebih tinggi secara Betul, signifikansinya, kemudian itu nanti yang akan saya pilih beberapa gen tersebut yang kemudian nanti saya validasi di NCBA atau di Assemble ya untuk mendapatkan informasi yang lebih detailnya lagi benar. dok. J, Iya, J. kemungkinan begitu. Jadi nanti kalau sudah ada itu kan kalau saya tanya kenapa milih itu gitu. Iya, Kerjanya gimana? Fungsinya apa dalam respon imunnya atau terjadinya efek samping atau efek iya, apanya gitu ya. Nah, itu mungkin yang harus diperdalam lagi, Pak. iya, baik dok. J, J. Mungkin itu sih Baik, dari saya. Nanti iya. pertemuan selanjutnya mungkin membahas tentang yang sudah dipilih, J. Oh iya Hmm, boleh dok. Ya, yang sudah dipilih nanti kita diskusikan informasinya yang dicari seperti apa, nanti hubungannya dengan
eh, respon imunnya atau terhadap efek sampingnya itu seperti apa, serta nanti MAF-nya, minimal allele frekuensinya berapa. Apakah ini eh, worth it untuk dikejar? Kalau misalnya terlalu kecil, seperti yang saya bilang, akan berat untuk nyari sampel size yang sesuai. Iya, Gitu. baik dok. Eh, Baik. mungkin Eh, begitu, jadi. ya, terima kasih dok. Izin bisa ditampilkan slide yang awal tadi dok, buat untuk ini, Oh, dokumentasi dok. oke. Yang mana ya? Yang Hmm. judul materi tadi mungkin ya. Dok. Oh, ya, ya, ya. Sebentar.